Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre Review teman-teman. Nah, Chery Omoda E5 teman-teman. Jadi kali ini kita berkesempatan pinjam Chery kurang lebih 1 minggu untuk Omoda E5 ini teman-teman. Jadi kita pakai untuk keliling showroom. Nah, ternyata mobil ini enak banget. Nanti kita akan ceritakan teman-teman. Jadi untuk Omoda E5 yang di belakang kita ini tipe yang tingginya teman-teman. Jadi kan ada tipe yang di bawah itu tipe yang pure teman-teman. Oke, untuk mobil ini kalau kita lihat nih sekarang di brosur harganya itu sekitar 470 something, hampir 480-an teman-teman ya. Dan ada versi yang lebih terjangkau itu di angka 400 jutaan kecil. Nah, dengar-dengar kemarin kita main ke beberapa showroom Chery, katanya lagi ada promo cashback juga nih teman-teman yang potongannya sampai di angka 50 juta. Jadi mobil ini harganya semakin worth it nih. Kita akan ceritakan seperti apa pengalamannya. Nah, mobil ini punya jarak yang lumayan jauh nih teman-teman, sampai di angka 430 km. Kita pakai buat keliling showroom, baik itu dari Karawaci ke Serang, Karawaci ke Bekasi, atau bahkan Karawaci ke Bogor. Mobil ini sama sekali tidak ada masalah apapun. Masih sangat cukup. Jarak tempuh mobil ini tuh gak pernah ngerasa kekurangan teman-teman. Nah, untuk bentuk kuncinya dia model seperti ini teman-teman. Jadi dari kunci ini banyak yang bisa kita akses. Dari mulai menyalakan motor listriknya biar udara kabin itu selalu adem teman-teman. Kemudian untuk membuka power window juga bisa teman-teman. Kemudian untuk menutup semua power window juga bisa banget teman-teman. Oke, mulai dari desain depannya teman-teman. Jadi desain depannya dia punya lampu LED DRL yang panjang, yang bisa switch juga jadi lampu sen teman-teman, ganteng banget. Di bagian bawahnya di sini ada proyektor lampu utama, lampu fog lamp, kemudian dia ada cornering light-nya juga. Jadi ketika teman-teman belok kanan, lampu sebelah kanan akan nyorot, belok kiri, lampu sebelah kiri dia akan nyorot juga teman-teman. Ini kebetulan unit yang kita pinjam warna hitam, tapi kalau kita lihat yang warna putih, kayaknya desainnya lebih futuristis banget ya teman-teman, lebih keren teman-teman. Di depan ada 4 buah sensor parkir, ada kamera di bagian depan juga, ada kamera di bagian atas juga teman-teman. Kemudian dia ada sensor radarnya. Nah, ini nih yang luar biasa. Sensor radar mobil ini dia sudah ada yang namanya adaptive cruise control. Kemudian dia sudah ada yang namanya lane keeping assist teman-teman. Dan rasa lane keeping dan adaptive cruise controlnya halus banget teman-teman. Jadi kita pakai di tol, baik itu saya pribadi, ataupun Jordi, ataupun Endon, dan lain-lain yang ingin mencoba mobil ini, sama sekali mobil ini tuh ngerasa natural teman-teman. Meskipun di setir menggunakan aplikasi, menggunakan sensor teman-teman, tapi sensornya itu akurat banget. Nanti di speedometer kita bisa lihat, karena baik itu di depan ada truk, ada mobil, ada motor, sensornya itu bisa ngebaca dengan detail. Bahkan garis-garis, baik itu garis yang tanpa putus-putus, ataupun garis yang ada putus-putusnya, radarnya itu bisa membaca dengan sangat detail teman-teman. Oke, kita akan buka di bagian depan dulu teman-teman, sebentar ya. Kita akan buka cara untuk ngecas mobil ini, kemudian kita akan buka front trunk-nya teman-teman ya. Mulai dari cara ngecasnya. Jadi cara ngecasnya mobil ini juga mendukung fast charging juga teman-teman, seperti ini. Jadi di bagian colokannya bisa DC biasa ataupun DC yang fast charging. Untuk menutupnya tinggal ke bawah aja. Dan di sini di bagian depan kita dapat ininya sudah hidrolik untuk membukanya. Dapat front trunk. Front trunk itu tempat penyimpanan. Sudah ada lapis bludrunya juga teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa mengakses air wiper. Kemudian di sini coolant. Dan juga coolant untuk baterainya teman-teman. Jadi tampilannya beneran rapi seperti ini teman-teman. Gak bisa mengakses mesin seperti apapun. Coba kita tutup. Dia model hidrolik seperti ini. Kita ke bagian samping nih teman-teman. Untuk velg, dia pakai ukuran velg ring 18 teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya dop ya teman-teman. Jadi velg utamanya itu yang besi di sini, dopnya bisa dibuka
Jadi bisa teman-teman pakai seperti ini atau mau dibuka biar tampilan berbeda juga nggak jadi masalah teman-teman. Kemudian mobil ini juga sudah ada lampu welcome light ke bagian bawah, sudah ada kamera 360, di spionnya juga ada lampu sen. Kemudian ada blind spot monitoring teman-teman, handle-nya model tarik seperti ini teman-teman. Cara menggunakan keyless-nya juga ada di bagian pintu, modelnya model touchscreen teman-teman. Oke, di bagian belakang teman-teman dapat pengereman cakram, ukuran velgnya dia sama-sama di ring 18. Ada roof rail-nya juga di sini. Kemudian di sini juga ada list chrome-nya. Rasanya di bagian samping juga mobilnya masih terasa ganteng teman-teman. Oke, kita ke bagian belakang ya teman-teman. Di bagian belakang nggak kalah ganteng dibandingkan di bagian depannya. Kita pencet unlock teman-teman. Di sini lampunya juga model LED yang sequential dan lampu stop lampnya dan juga lampu malamnya ini keren banget teman-teman. Nanti kita akan kasih footage seperti apa tampilan dari lampunya. Nah, di bagian belakang polos aja ya teman-teman. Di sini ada spoiler, antena sirip hiu, high mount stop lamp, ada defogger belakang, ada wiper teman-teman. Logonya di sini cuma ada logo E5 saja. Kemudian ada kamera belakang dan juga jadi kamera 360 teman-teman. Dan untuk membuka bagasinya dia sudah menggunakan tombol elektris teman-teman. Jadi ini ada barang-barang kita bawa payung dan lain-lain. Ini masih lega banget. Di bagian bawahnya kita dapat alat-alat buat ngecas dari mobil ini teman-teman. Bahkan di sini juga ada tool repairman kit. Jadi buat ban bisa kita atur sendiri. Power back door-nya halus banget teman-teman. Sangat smooth dan tidak ada bunyi-bunyi yang berisik teman-teman. Oke, boleh kita lihat di bagian interiornya seperti apa mulai dari baris keduanya. Oke, kita masuk ke baris kedua dari mobil ini teman-teman. Jadi saya tuh sering duduk di baris kedua dari Chery Omoda ini teman-teman. Karena sering disetirin teman-teman juga. Cukup nyaman teman-teman. Di bagian ruang kakinya lumayan meskipun tidak terlalu lega. Sayang banget di bagian joknya dia tidak bisa diatur teman-teman untuk kemiringannya, jadi agak tegak sedikit ya teman-teman ya, tapi masih nyaman. Sini kita punya armrestnya nyaman banget, ada 2 buah cup holder dan kayaknya desain baris keduanya itu kayak sporty banget nih teman-teman, dari bentuk joknya yang keren. Tapi yang saya suka teman-teman, mobil ini tuh punya motor power window tuh halus banget ya. Halus banget teman-teman, jadi tidak berisik kayak ngek dan lain-lain seperti mobil-mobil mahal teman-teman. Dan power window-nya sudah all auto juga, dia pakai audio Sony juga yang output audionya enak juga teman-teman. Nah, di baris kedua kita masih dapat ambience light nih yang bisa diatur warnanya atau menurut drive mode-nya seperti apa teman-teman. Kemudian materialnya di sini soft touch teman-teman. Material di sininya silvernya bagus, di sininya juga ada speaker bahannya metal bagus, di sininya kulit materialnya itu mewah banget teman-teman. Nah, di sini juga ada ventilasi AC buat baris kedua dan AC-nya dingin. Dan di sini tuh ada USB biasa dan USB-C. Sudah kita pakai. Dia fast charging teman-teman, jadi ngecasnya itu cepet banget, kita suka. Apalagi buat kerjaan kita yang selalu butuh gadget, ini sangat membantu banget buat akomodasi pekerjaan kita teman-teman. Jadi duduk di baris kedua mobil ini nyaman, lampunya juga LED teman-teman. Tapi sebenarnya mobil ini tuh di bagian depannya jauh lebih menarik, jauh lebih mewah, jauh lebih modern. Kita langsung aja ke baris pertamanya teman-teman. Oke, kita masuk ke baris pertama Chery Omoda E5 teman-teman. Jadi ini nih yang seperti saya bilang, di baris pertama ketika kita tutup kita dapat konsol tengah yang mewah banget. Ini materialnya kulit semuanya. Di sininya kulit, jahitan asli. Sini ada ambience light yang mewah, ada logo-logonya juga. List silvernya juga mewah teman-teman. Di sini panel kayunya juga bagus. Di sininya juga soft touch-nya bagus, jahitan asli, ambience light. Layarnya juga model
melengkung seperti ini yang desainnya floating teman-teman. Ini mewahnya keterlaluan nih teman-teman. Jadi kalau kita mengingat harganya yang masih 400 jutaan, ini mobil mewah banget teman-teman. Oke, kemudian dari pengaturannya kita mulai dari setirnya. Nah, kita injek rem. Jadi dengan cara kita nginjek rem, mobil langsung otomatis menyala. Power steeringnya enteng, nanti kita akan cobain. Nah, speedometernya itu keren banget nih. Jadi ada gambar mobil Chery-nya. Di sini informasinya juga lengkap dari lane keeping, adaptive cruise control, persen powernya, semuanya itu lengkap banget teman-teman. Jadi terasa mobil ini canggih banget. Dan di sini ada sensor yang nyorot ke mata kita. Jadi ketika drivernya meleng atau ngantuk nih, seperti kemarin tuh si Jordi ngantuk tuh kayak itu, dia ada informasinya. Jadi ada peringatan bahwa drivernya itu ngantuk. Bahkan disuruh ngopi juga ada teman-teman, karena sering meleng karena kemarin itu mungkin dia ngantuk atau gimana gitu. Jadi sering ada peringatan dari mobilnya teman-teman. Oke, kamera 360-nya juga canggih banget. Gambar Chery-nya juga bagus banget. Kecerahannya juga bagus. Ini kameranya udah sama seperti gambar handphone teman-teman. Jadi bagus banget. Ini pintu kirinya dibuka dan desainnya juga kayak sampai ke dalam tuh detail banget ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita back aja, menu utamanya seperti ini. Di sini kita bisa akses intinya Android Auto, Apple CarPlay, secara kabel ataupun wireless semuanya bisa teman-teman. Dan nggak ada lag sama sekali teman-teman. Jadi Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu top banget. Output audionya dari Sony-nya juga bagus. Di sini ada speaker di bagian tengah juga. Kemudian di sini ada 2 buah speaker, di sini 2 buah, 4, 5. Kemudian di belakang juga ada 4, jadi 9 speaker teman-teman ya. Di sini kalau kita buka panel kayunya, ada wireless charging yang ada Bluetooth-nya, ada 2 buah cup holder. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan yang ada Bluetooth-nya juga teman-teman. Di sini juga ada tempat penyimpanan, di bawahnya ada karet dan ada pendingin dari konsolnya juga. Jadi kalau nyimpen minuman kaleng itu bisa bikin dingin. Nah, kemudian pengaturan AC-nya juga banyak, teman-teman, seperti biasa arah semburan, kemudian temperaturnya juga 2 zone, dan mobil ini sudah ada cooler seat-nya juga di kanan dan di bagian kiri. Jadi bisa mendinginkan jok. Sayang banget di sini belum ada heaternya, jadi masih pendingin aja, belum ada pemanasnya teman-teman. Untuk pengaturan AC-nya full digital dari layar sini teman-teman, atau bisa menggunakan perintah Hello Chery teman-teman. Kemudian di bagian setir, material setirnya juga bagus. Di sini juga ada pengaturan adaptive cruise control, lane keeping, volume dan lain-lain. Bentuknya 3D tapi bukan touchscreen. Ini modelnya tombol sentuh seperti biasa teman-teman, tapi desainnya keren banget. Setirnya juga flat bottom, tulisan Omoda, warnanya juga keren banget, ada warna putih, biru dan juga warna coklat di sini. Kalau Jordi bilang kayak Doraemon katanya, biru sama putih katanya. Tapi emang desainnya keren. Wipernya juga sudah auto. Kemudian di sini juga untuk lampu semuanya modelnya auto juga teman-teman. Laci penyimpanan di sini lumayan besar, soft opening juga teman-teman. Charger ada banyak di bagian bawah. Dan ini kursinya juga bisa diatur secara elektrik teman-teman. Sayang belum ada lumbarnya aja, tapi overall semuanya masih terasa cukup nyaman. Lampunya sudah pakai LED yang redup dan nyalanya itu bagus. Dia enggak langsung instan teman-teman seperti mobil-mobil Eropa. Dan yang jadi nilai plus mungkin banyak yang suka, dia sun visor, ada vanity mirrornya yang lampunya terang banget teman-teman. Apalagi kalau malam hari itu terang banget, sama sekali enggak kekurangan cahaya di sisi penumpang atau di sisi bagian drivernya teman-teman. Kemudian sunroof bisa dibuka juga, ukurannya juga besar banget teman-teman untuk sunroofnya. Untuk spion tengah dia modelnya seperti ini, udah ada auto dimmingnya juga teman-teman. Rasanya mobil ini udah lengkap ya, udah nggak ada yang kurang teman-teman. Jadi kita jelasin sedikit nyetir aja dari Chery Omoda E5 ini teman-teman. Let's go. Oke, kita jalan pakai Chery Omoda E5 mode Eco teman-teman. Jadi di mode Eco aja tenaganya udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi buat dipakai harian mode Eco juga udah nyaman. Dan Chery Omoda E5 ini punya bantingan suspensi yang menurut kita itu empuk ya teman-teman. Suspensinya empuk, kedapnya juga bagus.
Rasa setirnya juga ketika di dalam kota seperti ini enteng, tapi kalau di tol dia jadi lebih sporty, jadi lebih berat teman-teman. Nah, responnya kalau mode Eco, wah, mode Eco aja udah seperti ini loh teman-teman. Jadi tenaganya udah lebih dari cukup. Dan di sini ada drive mode. Kalau kita pencet seperti ini normal. Pencet sekali lagi, ini sport mode teman-teman. Nah, ini mode super sih kalau sport mode itu. Jadi ditoel dikit aja respon tenaganya itu bagus banget teman-teman. Nah, kemudian untuk adaptive cruise controlnya seperti yang tadi kita bilang, dia smooth banget teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang paling kita suka itu suspensinya ya. Suspensi mobil ini nggak empuk tapi nyaman teman-teman, seperti bantingan mobil Eropa teman-teman. Nah, kalau di mode sport ini kita sentuh dikit aja pedal gasnya, responnya itu langsung luar biasa teman-teman. Jadi mobil ini kencang banget. Katanya 0 sampai 100 itu hanya di 7 detikan teman-teman. Wah gila sih. Sampai ngebetot ke bagian belakang teman-teman. Jadi emang mobil ini kencang banget teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman dapat ambience light, bisa disesuaikan dengan drive mode juga. Kalau Eco warna hijau, kalau normal warna biru, dan sport warna merah teman-teman. Kemudian untuk kekedapan kabinnya, yang agak kedengeran itu suara bannya aja ya. Mungkin kalau bannya kita upgrade ke ban yang lebih bagus, harusnya kekedapan kabinnya jauh lebih nyaman lagi. Nah, untuk duduk di belakang juga mobil ini nyaman ya, karena kita sering duduk di belakang. Jadi mobil ini buat nyetir enak, buat duduk di belakang juga tergolong masih nyaman teman-teman. Nah, jadi seperti ini Chery Omoda E5 yang sudah kita pakai. Kalau teman-teman mau test drive juga bisa langsung datang aja ke dealer Chery terdekat, ataupun buat teman-teman semua bisa ikuti pameran. Bentar lagi ada GJAW ya, Gaikindo Jakarta Auto Week. Di sana biasanya ada unit test drive-nya juga teman-teman. Ini promonya lagi menarik buat test drive, buat tukar tambah katanya bisa dapat potongan sampai di angka 50 juta teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada masukan ataupun ingin membahas mobil apapun itu bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.